Sebelum The Amazing World of Gumball menjadi serial terkenal, Ben Bocklett membuat sebuah animasi uji coba yang kini dikenal sebagai Early Reel. Materi ini diproduksi pada 9 Mei 2008 bersama Studio Soy dan hanya berdurasi sekitar 1 menit 30 detik. Ini bukan episode televisi, melainkan semacam demonstrasi untuk memperlihatkan bagaimana konsep dan desain karakter Gumball dapat diterapkan dalam animasi. Versi awal ini memperlihatkan Gumball dan Darwin yang mencoba melarikan diri dari sekolah menggunakan sebuah mesin rumit bergaya Rube Goldberg. Tetapi hampir semua karakter masih memiliki desain prototipe yang berbeda jauh dari versi serial akhirnya. Darwin bahkan menggunakan animasi 3 dimensi, sementara beberapa karakter memiliki jenis kelamin, bentuk tubuh, warna, atau desain yang kemudian diubah. Setelah dibuat, Early Reel sempat diunggah sendiri oleh Bocklett ke YouTube sekitar 2010, tetapi kemudian dihapus oleh Cartoon Network karena persoalan hak cipta. Selama beberapa tahun, materi ini menjadi lost media yang hanya diketahui melalui beberapa tangkapan layar dan ingatan penggemar. Keadaannya berubah pada 18 Januari 2013 ketika Bocklett mengunggahnya kembali secara resmi dengan judul Gumball 1 Minute Animation Test. Jadi, yang menarik dari Early Reel bukan hanya bahwa ia pernah dianggap hilang, tetapi juga karena rekaman tersebut memperlihatkan Gumball sebelum identitas visual dan gaya komedinya benar-benar terbentuk. Ia menjadi semacam kapsul waktu yang menunjukkan bagaimana sebuah serial terkenal bisa berawal dari eksperimen animasi yang sangat berbeda dari produk akhirnya. Ada sebuah anime Jepang dari era awal televisi yang hampir seluruh jejak tayangannya menghilang, Zero Sen Hayato. Serial hitam putih ini diproduksi P Productions dan ditayangkan di Fuji TV mulai 21 Januari hingga 27 Oktober 1964 dengan format episode sekitar 15 menit. Oh yeah, shake that ass! Ceritanya mengikuti Hayato, seorang pilot pesawat tempur pada masa Perang Dunia Kedua. Namun yang membuatnya menarik bagi dunia lost media bukan hanya usianya, melainkan nasib rekamannya. Serial ini tidak pernah memperoleh rilisan home video yang lengkap, sehingga sebagian besar episodenya kemudian dianggap hilang. Untuk waktu yang lama, hanya episode pertama yang diketahui masih dapat ditonton, setelah dirilis dalam format video rumahan pada dekade 80-an. Bahkan episode kedua pernah dilaporkan memiliki rilisan VHS, tetapi rekamannya tidak diketahui muncul kembali. Yang lebih mengejutkan pada 2022, sebuah episode yang sebelumnya tidak tercatat dalam sumber-sumber utama, yaitu episode ke-39, dilaporkan ditemukan. Temuan ini mengubah gambaran tentang serial tersebut, karena sebelumnya banyak katalog hanya mencatat 38 episode. Bahkan ada indikasi bahwa episode ke-40 mungkin pernah ada, tetapi keberadaannya masih belum terkonfirmasi. Jadi, Zero Sen Hayato bukan sekadar anime tua yang terlupakan. Ia adalah potongan sejarah televisi Jepang yang sebagian besar hilang, dengan beberapa bagian yang secara perlahan muncul kembali setelah puluhan tahun. Pernahkah kamu membayangkan sebuah bagian kecil dari sejarah Nickelodeon yang hanya bertahan beberapa minggu, lalu hampir seluruh rekamannya menghilang? Itulah 101% Wishbang with Henry and June. Sebuah blok program yang ditayangkan Nickelodeon pada musim gugur 1999, dipandu oleh Henry dan June dari Kablam.
Blog ini tayang setiap Jumat malam dan menampilkan berbagai program Nickelodeon, sementara Henry dan June muncul dalam segmen animasi pendek di antara tayangan. Pada bulan Oktober, konsepnya berubah menjadi 101% Spooky Whiz-Bang dengan tema Halloween. Masalahnya, banyak segmen pendek tersebut tidak pernah dirilis secara resmi dan rekamannya kemudian dianggap hilang. Beberapa bagian memang berhasil ditemukan kembali, termasuk segmen bertema pesta dansa Halloween, permainan bisbol, dan kegiatan berkemah. Bahkan ada segmen ruang kelas yang hanya ditemukan dalam beberapa detik rekaman. Namun sejumlah segmen lainnya masih belum ditemukan secara lengkap. Yang membuat kasus ini menarik adalah bahwa media yang hilang bukanlah sebuah serial besar, melainkan potongan-potongan pendek yang dulu hanya dianggap sebagai pengisi di antara acara. Ketika siaran televisi berlalu dan rekaman VHS tidak lagi beredar, bagian kecil seperti inilah yang paling mudah lenyap. Jadi, 101% Whiz-Bang menjadi contoh bahwa lost media tidak selalu berupa film atau episode terkenal. Terkadang hanya beberapa menit animasi yang pernah muncul di layar televisi lebih dari 2 dekade, lalu sudah cukup untuk menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan. SpongeBob, the fuck wrong with you? I'm on that good cushion alcohol. Sebelum Hi-Rate menjadi episode perdana 12 OZ, Mouse ternyata pernah dibuat sebuah pilot yang jauh lebih awal, kemungkinan pada tahun 2004, dan hingga kini menjadi salah satu bagian paling misterius dari sejarah serial Adult Swim tersebut. Pilot ini tidak pernah ditayangkan kepada publik dan menurut editor John Breston dalam wawancara, rekamannya tidak pernah disimpan dengan benar sehingga sekarang dianggap sepenuhnya hilang. Hampir tidak ada informasi mengenai jalan ceritanya, tetapi wawancara yang lebih baru mengungkap beberapa detail penting. Karakter Golden Joe pada versi awal bernama Lou dan bekerja sebagai bos Mouse Fitzgerald, bukan Shark seperti dalam versi yang akhirnya ditayangkan. Ada pula karakter bernama The Valet, sebuah prototip dari Green Sweatered Woman yang diisi suara Pete Smith. Pilot ini menjadi semakin menarik karena hanya sedikit orang yang bahkan mengetahui keberadaannya. Sementara sebagian besar materi yang berkaitan dengannya diduga sudah tidak dapat ditemukan. Jadi, berbeda dari lost media yang hanya belum tersedia secara publik, pilot asli 12 OZ, Mouse menghadapi masalah yang jauh lebih serius. Sumber utama menyebut bahwa materinya memang tidak pernah tersimpan secara layak. Ironisnya, sebuah tahap awal dari serial yang kemudian memiliki banyak episode dan bahkan kembali dengan musim baru justru mungkin telah lenyap sebelum kebanyakan penonton pernah mengetahui bahwa pilot itu ada. Oh, come on, baby. Manpower go! Dapat dikabulkan dengan katalog ajaib. Aku ingin terbang bebas di angkasa. Pada awal tahun 1980, Doraemon menayangkan sebuah episode spesial tahun baru berjudul Time Machine de Oshogatsu, yang berarti kurang lebih tahun baru dengan mesin waktu. Sebagai bagian dari program 80 Oshogatsu Dayo, Doraemon. Program spesial ini disiarkan pada 1 Januari dalam slot setengah jam, dan episode tersebut tercatat sebagai materi baru. Yang membuatnya menarik bagi komunitas Lost Media adalah posisinya dalam sejarah animasi Doraemon era awal. Episode ini bukan bagian dari penayangan reguler biasa, melainkan dibuat untuk sebuah acara musiman yang hanya muncul pada momen tahun baru. Arsip penggemar mencatat bahwa detail produksi dan susunan acaranya kini sangat terbatas. Sementara episode tersebut tidak selalu muncul dalam katalog episode utama seperti episode reguler. Ironisnya, justru karena merupakan tayangan spesial yang dirancang untuk satu kesempatan, jejak dokumentasinya jauh lebih tipis dibanding episode mingguan. Sumber arsip Jepang masih mencatat judul, tanggal tayang, dan statusnya sebagai karya baru. Tetapi rincian lengkap mengenai isi episode dan bagaimana materi aslinya bertahan sampai sekarang masih sangat terbatas. Karena itu,
Time Machine de Oshogatsu lebih tepat disebut sebagai materi yang sulit didokumentasikan dan relatif jarang ditemukan, bukan otomatis episode yang terbukti hilang sepenuhnya. Inilah yang membuatnya menarik. Sebuah bagian kecil dari sejarah Doraemon tahun 1980 yang masih tercatat dalam arsip, tetapi detail dan jejak visualnya jauh lebih samar daripada episode-episode terkenalnya. Wah, itu besar sekali. Ini pasti seru. Kok cuma suaranya? Itulah 5 kisah lost media yang berhasil kita telusuri. Yang menarik, sebuah karya tidak harus benar-benar lenyap untuk disebut lost media. Terkadang hanya satu episode, satu segmen, atau beberapa menit rekaman yang hilang sudah cukup untuk membuat sebuah karya menjadi misteri. Dan mungkin di suatu tempat masih ada kaset lama, arsip televisi, atau rekaman pribadi yang menyimpan bagian yang selama ini kita cari. Karena itu, pencarian lost media belum tentu berakhir di sini. Mungkin suatu hari nanti, salah satu rekaman yang dianggap hilang akan ditemukan kembali. Sampai saat itu, kita hanya bisa terus mencari dan menyimpan jejak sejarah yang masih tersisa. Dan saya Wallahi Story, terima kasih sudah menyaksikan kisah lost media kali ini. Kalau kamu tertarik dengan cerita-cerita sejarah yang terlupakan, misteri arsip, dan media yang pernah hilang dari peredaran, sampai bertemu di kisah berikutnya, karena mungkin masih ada banyak cerita yang belum benar-benar ditemukan.